membandingkan wajahmu dengan wajah orang tua dan saudara-saudaramu saat bercermin? Wajahmu lebih mirip dengan ayah atau ibumu? Terus, apakah warna kulitmu sama dengan saudara-saudaramu? Nah, saat kamu membandingkan wajahmu dengan wajah orang tua maupun saudaramu, besar kemungkinan kamu akan melihat banyak kesamaan. Mengapa demikian? Alasannya karena sifat-sifat yang kamu miliki itu sebenarnya warisan dari kedua orang tua kamu. Makanya, besar kemungkinan kamu mirip dengan orang tua maupun saudara kandung kamu. Tapi sebenarnya gimana sih suatu sifat itu bisa diwariskan? Simak penjelasan lengkapnya pada materi genetika dan pewarisan sifat. Apa itu genetika? Genetika adalah cabang biologi yang mempelajari pewarisan sifat gen pada organisme maupun suborganisme. Secara singkat dapat juga dikatakan bahwa genetika adalah ilmu tentang gen dan segala aspeknya. Untuk manfaatnya gak usah dibacain, biar gak makan waktu. Jadi ditampilin aja. Pada dasarnya, pewarisan sifat atau hereditas adalah penurunan sifat dari induk atau parental ke anak atau filial. Penurunan ini bergantung dengan sifat orang tua yang dikodekan oleh materi genetik. Materi genetik sendiri merupakan substansi inti sel yang mengontrol aktivitas tubuh. Materi ini memegang peran penting untuk menentukan proses pewarisan sifat kepada anak. Materi genetik dari ayah dan ibu akan bergabung dalam proses fertilisasi. Ayah mewariskan materi genetik melalui sel sperma, sedangkan ibu mewarisinya melalui ovum atau sel telur. Gregor Johann Mendel atau yang sering dikenal dengan Mendel merupakan seorang biarawan dari Austria yang pada akhir abad ke-19 melakukan serangkaian percobaan persilangan pada kacang ercis atau Pisum sativum. Dan dari percobaan-percobaan tersebut, Mendel berhasil menemukan prinsip-prinsip pewarisan sifat yang kemudian menjadi landasan utama bagi perkembangan genetika sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan. Berkat karyanya inilah Mendel diakui sebagai bapak genetika. Dalam eksperimennya, Mendel memilih tumbuhan biasa seperti kacang polong, sedangkan para peneliti lain umumnya lebih suka meneliti tumbuhan langka. Seperti pada gambar, Mendel melakukan penyilangan terhadap kacang polong. Mendel menyilangkan tumbuhan tinggi dengan tumbuhan pendek dan dengan menaruh tepung sari dari yang tinggi pada bunga pohon yang pendek. Demikian sebaliknya. Dari percobaan tersebut, Mendel melahirkan hukum mengenai pewarisan sifat yang dikenal dengan hukum Mendel. Berikut adalah istilah-istilah dalam pewarisan sifat. Apa sih persilangan monohibrid itu? Oke, dari namanya aja monohibrid. Mono artinya satu. Jadi persilangan monohibrid adalah persilangan dua individu tapi dengan satu sifat beda. Sifat yang dimaksud seperti warna bunga yang disilangkan, bentuk biji, tinggi tanaman, dan lainnya. Supaya lebih kebayang, kita ambil contoh dari percobaan Mendel tentang persilangan tanaman ercis bunga ungu dan putih ya. Jadi, awalnya ia memotong serbuk sari dari ercis bunga ungu dan menyisakan putiknya. Sebaliknya, pada ercis bunga putih yang dipotong putiknya aja.
Nah, ercis bunga ungu dan ercis bunga putih yang disilangkan ini disebut induk atau parental 1 atau P1 ya. Ternyata hasil dari persilangan tersebut menghasilkan keturunan pertama atau filial 1 atau F1 berwarna ungu semua. Kemudian Mendel membiarkan F1 melakukan penyerbukan sendiri, sehingga F1 ini jadi parental 2 atau P2. Nah, keturunan yang didapat ternyata berbeda guys, karena yang ia peroleh ercis bunga ungu dan ercis bunga putih. Kemudian hasil keturunan tadi disebut sebagai filial 2 atau F2 ya. Karena ercis bunga ungu 3 kali lebih banyak dibandingkan ercis bunga putih, maka rasionya 3:1. Nah, asortasi itu artinya berpasangan. Hukum dua Mendel bisa diamati pada persilangan dihibrid ya. Persilangan dihibrid adalah persilangan dengan dua sifat beda. Tujuannya supaya bisa tahu nih pewarisan dua sifat beda ini selalu menghasilkan sifat anakan yang sama kayak induknya atau tidak. Maksudnya kayak gini, kamu mau menyilangkan dua kacang ercis. Kacang ercis pertama bentuk bijinya bulat dan berwarna hijau. Sedangkan kacang ercis kedua bentuk bijinya kisut dan warnanya kuning. Karena ada dua sifat beda di sini, yaitu bentuk biji dan warna biji, maka disebutnya persilangan dihibrid. Oke, sekarang kita bahas nih percobaan Mendel dengan dua sifat beda. Jadi, ia menyilangkan biji bulat kuning dengan biji kisut hijau. Biji bulat kuning dan biji kisut hijau ini disebut parental 1 atau P1. Ia mengamati bahwa semua keturunan pertamanya, F1, menghasilkan biji bulat warna kuning. Artinya, sifat yang dominan dari dua biji induk tersebut adalah biji bulat kuning. Terus Mendel melakukan penyerbukan sendiri pada keturunan F1. Jadi, untuk parental 2 atau P2 semuanya merupakan hasil F1, yaitu biji bulat kuning. Ternyata F2 yang didapatkan bervariasi. Ia memperoleh 4 sifat berbeda, yaitu biji kisut kuning, biji bulat kuning, biji kisut hijau, dan biji bulat hijau dengan rasio 9:3:3:1.